Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sera Ulan Islami dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu sumber ajaran Aswaja An-Nahdiyah dari buku Aswaja An-Nahdiyah LTN-NU Jawa Timur. Pada bab 2 ini, pertama-tama dijelaskan prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam tradisi NU sangat bergantung pada pola pemecahan masalahnya antara pola maudhu'iyah dan waqi'iyah. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif, maka pendekatan masalahnya berintikan tatbik al-syariah, yang mana disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya hanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqi'iyah yang bersifat kedaerahan, maka cukup menempuh penyelesaian dengan metode takayur, yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai atau instan. Berikut ini ada cara merujuk dan langkah istinbat atau istidlal yang menjadi tradisi keagamaan NU dan mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, ada mazhab qauli. Pendapat atau pandangan keagamaan ulama yang teridentitas sebagai ulama Sunni dikutip secara utuh qaulnya dari kitab Mu'tabar dalam mazhab, seperti mengutip dari kitab Al-Iqtisad fi Al-I'tiqad, yang mana dari karangan Abu Hamid Al-Ghazali yang menjabarkan paham akidah Asy'ariyah, atau kitab Al-Um yang menghimpun qaul Imam Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Majmu' karya dari Imam Al-Nawawi yang mengulang pandangan fiqh Imam Al-Syirazi dalam Al-Muhadzab. Kemudian agar terjaga keutuhan paham mazhab Sunni, maka harus dihindarkan pengutipan pendapat dari kitab yang penulisnya bermazhab lain. Kemudian yang kedua, mazhab manhaji. Untuk mewujudkan citra muhafazah, maka ada langkah kerjanya. Yang pertama, kutipan ayat dari mushaf dengan risam Utsmani lengkap petunjuk nama surah dan nomor urut ayat serta menyertakan terjemah standar X Departemen Agama RI. Kutip pula tafsir ayat tersebut oleh musafir Sunni dari kitab tafsir yang tergolong muktabar. Kemudian yang kedua, penukilan matan Sunni atau hadis harus berasal dari kitab usulul hadis. Kemudian harus menyantumkan narasumber Nabi atau Rasulullah SAW serta nama periwayat atau nama mukarrid atau kolektor. Kemudian yang tiga, pengutipan ijma perlu memisahkan kategori ijma sahabi yang diakui tertinggi mutu kehujahannya dari ijma mujtahidin. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan istihad mazhabi. Pada tataran aplikasi hukum terkait proses penyusunan RUU, kemungkinan ada pilihannya jatuh pada kreasi pengembang asas-asas ijtihad yang dikenal luas pada jajaran ulama Sunni. Kemudian, operasionalisasi asas-asas ijtihad tersebut perlu didukung kearifan mengenai bobot masalah ijtihadiyah, terutama pada frame atau bingkai masalah, kemudian konteks atau keterkaitan dengan kepentingan individu atau kebijakan publik. Kemudian dampak pada sektor akidah dan kira diniyah atau kadar kesulitan dalam pelaksanaan. Kemudian membuka peluang hilah hukum dan risiko berjangka panjang. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.